ruang maternity dari pukul 8 hingga 2 siang nanti. Nah, kedatangan saya kemari, ibu kan sesuai hasil rekam medis ya, ibu di sini sudah 2 hari. Nah, saya akan melakukan pengkajian pasca ibu lahiran, apakah ada hal yang tidak normal ataupun yang memang sesuai setelah melahirkan. Kurang lebih waktu pemeriksaannya sekitar 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, nanti saya akan menyiapkan alat dan kita akan memakai sarung tangan terlebih dahulu. Menyiapkan alat untuk pengkajian, di sini ada kasa steril untuk nanti membersihkan area vagina, handscoon, terus refleks hammer, tensian, perlak, dan lain-lain. Selanjutnya, ketika alat sudah disiapkan, lalu didekatkan dekat dengan pasien, jangan lupa tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Lalu kita cuci tangan dan memakai sarung tangan sebagai proteksi diri kita. Kalau boleh tahu, ini itu anak keberapa, Ibu? Oh, anak kedua. Oh, gitu ya, Bu ya. Perempuan ya, Bu ya. Anaknya ya lucu sekali. Ya Allah. Ibu, sekarang saya akan mengukur tensi Ibu dulu ya, tanda-tanda vital Ibu sebelum melahirkan dan selama masa kehamilan. Ibu nggak ada riwayat darah tinggi kan ya, Bu ya? Nah, sekarang mau saya tensi dulu ya, Bu ya. Nah, kita mengukur tanda-tanda vital, tensi pasien, nadi, respirasi, juga suhu ya. Di sini pasien hasil tensinya bagus, 120/80 mm air raksa. Lalu kita mengecek suhu di ketiak pasien, disertai mengecek nadi dan respirasinya. Ternyata nadi 78, suhu 36,5 dan respirasi 20. Tanda-tanda vital pasien dalam batas normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dimulai dari kepala, kita lihat kepadan leher, kebersihan kulit kepala, kerontokan rambut. Terus dilihat juga dari konjungtivanya pasien, apakah anemis atau tidak setelah melahirkan. Lalu dilihat juga di area wajah, apakah ada kolasma gravidarum, pernapasan cuping hidungnya seperti apa, mukosa bibirnya apakah kering, warna bibir, dan dilihat juga di telinga apakah kotor atau tidak. Lalu kita lihat kita coba refleks dengarnya juga normal atau tidak, dan dilihat di area mulut si pasien ternyata ada karies gigi dan giginya kotor. Lalu ke pemeriksaan mulut dalam, dan setelah itu kita memeriksa juga apakah ada pembengkakan ataupun benjolan. Nah, selanjutnya kita ke jantung dan paru, dilihat kembang kempis dadanya, dan dilihat juga di payudara apakah si payudaranya ini mengalami pembengkakan atau tidak, dan si nipelnya itu menonjol, mendatar ataupun ke dalam. Lalu adakah pigmentasi areola dan pengeluaran si cairan kolostrum dari payudara si ibu. Di pemeriksaan jantung dan paru itu menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di sini didapatkan hasil jantung dan paru ibu normal, tidak ada bunyi suara tambahan. Nah, setelah dari pemeriksaan jantung dan paru, dari bagian dada kanan dan dada kiri dilanjut ke pemeriksaan abdomen. Di pemeriksaan abdomen kita lihat apakah ada striae gravidarum, ada linea abra atau nigra, lalu didengarkan juga bising usus, normalnya berapa. Ternyata si ibu di sini bising ususnya 8, masih dalam tahap normal. Lalu diperiksa juga kandung kemihnya apakah ada pengerasan atau si urin belum terbuang. Lalu dicek juga TFU-nya, ternyata TFU 1 hari sejajar dengan umbilikus. Lalu di sini dicek juga diastasis musculus rectus abdominalisnya. Setelah itu saya melakukan pemeriksaan genitalia terlebih dahulu. Di genitalia ini kita periksa kebersihan dari genitalianya, lalu dilihat rokeanya karena si ibu hari kedua maka si lokenya itu normal berwarna merah dan baunya itu agak sedikit amis ya.
Lalu di sini juga dikaji apakah ada luka episiotomi atau ruptur perineum. Jika ada luka episiotomi, dikaji tanda reda, rednessnya adakah kemerahan, adanya edema atau pembengkakan atau ekomosis, lalu adanya apakah ada pengeluaran nanah dan kerekatan si jahitan. Nah, apabila kotor dan ada luka episiotomi, maka dilakukan perawatan perineum. Dan setelah itu dikaji juga apakah ada varises atau tidak. Nah, diganti pembalut juga. Setelah diganti pembalut, pasangkan juga lagi underpad. Lalu kita kaji ke pemeriksaan ekstremitas. Di sini dikaji juga CRT-nya, turgor kulis apakah elastis atau tidak, lalu refleks bisep dan tricepsnya, dan refleks patema atau adakah pembengkakan dan varises di area ekstremitas. Ibu, untuk pemeriksaan fisik postpartumnya sudah selesai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tadi memang ditemukan bahwa di payudara ibu bengkak ya, ada pengeluaran ASI. Nanti dicoba aja dirangsang untuk ngeluhin si dede. Kalau dari anggota gerak yang lain, kuku paling kotor ya Bu ya, itu nanti dicoba digunting kuku. Sama tadi sudah digenti ya untuk underpadnya. Pengeluaran darah merah itu normal. Kalau misalkan nanti ada keluaran darah berwarna lain, nanti ibu bisa lapor ke kami ya Bu ya. Bu, bagaimana perasaannya ketika sudah dilakukan pemeriksaan? Lebih baik? Baik. Oke, nah karena ibu tadi ada bengkak di payudara, nanti saya akan datang lagi ke sini untuk mengajarkan bagaimana sih cara yang menyusui yang tepat untuk bayi dan penyimpanan dan lain-lainnya. Kurang lebih nanti di jam 1. Apakah ibu bersedia? Baik, ibu bersedia, saya akan membereskan alat dan kembali ke nurse station. Nanti apabila ibu ada apa-apa boleh pencet bel saja. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Cuci tangan.